Salam NKRI dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Sering kita mendengar dari TV ataupun di media online, ataupun di pergaulan sehari-hari, baik itu di warung kopi ataupun di tongkrongan, tentang adanya laporan ke kepolisian, aduan ke kepolisian. Apa itu persamaannya? Dan apa itu perbedaannya? Mari kita simak di video saya ini. Laporan dan pengaduan kepolisian. Perkara pidana disebut ada jika diketahui adanya tindak pidana atau peristiwa pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Berbeda dengan perkara perdata, ketika inisiatif untuk mengajukan perkara atau gugatan diambil oleh orang-orang yang merasa dirugikan. Maka dalam perkara pidana, inisiatif untuk mengajukan perkara pidana diambil oleh negara, di mana korban dilindungi oleh negara dan pelaku melawan negara. Mengajukan perkara pidana di pengadilan karena adanya tindak pidana atau kejahatan. Diketahui terjadinya tindak pidana dari 4 kemungkinan, yaitu 1. Kedapatan tertangkap tangan atau pasal 1 angka 19 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 2. Karena adanya laporan dari masyarakat di kepolisian. Pasal 1 angka 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ketiga, karena adanya pengaduan dari masyarakat di kepolisian. Pasal 1 angka 25 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Keempat, diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya tindak pidana atau delik seperti adanya di media surat kabar, media online, mendengar di radio, ataupun mendengar orang bercerita. Di sini kita akan membahas pelaporan dan delik aduan ke kepolisian. Pengertian laporan yang dipaparkan dalam pasal 1 angka 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Sedangkan pengertian pengaduan dalam pasal 1 angka 25 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Jadi, dari pengertian di atas, mari kita lihat perbedaan dan persamaannya. Perbedaan laporan dan pengaduan. 1. Laporan dapat diajukan terhadap segala perbuatan pidana atau tindak pidana umum atau delik biasa. Sedangkan pengaduan hanya mengenai tindak pidana tertentu yang mensyaratkan harus adanya pengaduan atas tindak pidana tersebut. 2. Pada pelaporan ke kepolisian biasanya terdapat unsur mengganggu kepentingan masyarakat umum, serta diselesaikan dengan proses peradilan dan berakhir dengan sanksi pidana. Sedangkan dalam delik aduan bersifat privat dan penuntutan terhadap delik aduan harus berdasarkan pada pertimbangan dari pihak korban. Ketiga, laporan di kepolisian dapat diajukan oleh setiap orang karena hak dan kewajibannya terhadap segala tindak pidana. Sedangkan pada pengaduan hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu yang mengalami, biasanya korbannya. 4.
laporan ke kepolisian dapat diajukan kapan saja, baik diduga, sedang terjadi, ataupun telah terjadinya peristiwa pidana. Sedangkan pengaduan diajukan setelah terjadinya peristiwa tindak pidana dan tenggang waktunya 6 bulan sesudah yang mengadu mengetahui telah terjadi peristiwa tindak pidana. Kelima, laporan yang sudah masuk di kepolisian tidak dapat dicabut atau ditarik kembali. Sementara pengaduan di kepolisian dapat ditarik atau dicabut kembali paling lambat 3 bulan sejak diadukannya pengaduan. Persamaan laporan dan pengaduan atau delik aduan ke kepolisian. 1. Dalam pelaporan dan pengaduan mengandung makna pemberitahuan akan peristiwa tindak pidana kepada pejabat yang berwenang, dalam hal ini kepolisian. Kedua, pelaporan dan pengaduan dapat dilakukan secara tertulis ataupun lisan. Bila dilakukan secara tertulis, maka harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu. Bila dilakukan secara lisan, maka petugas akan mencatat laporan atau pengaduan tersebut untuk kemudian ditandatangani oleh petugas dan pelapor atau pengadu. Pada pelaporan dan pengaduan ke bagian sentra pelayanan kepolisian terpadu atau SPKT tidak dipungut biaya sepeser pun. Jadi ingat ya, tidak dipungut biaya sepeser pun. Bila ada oknum yang meminta bayaran, dapat dilaporkan ke Seksi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polri. 4. Layanan call center Polri. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015, Pasal 11 huruf A tentang pemulsian masyarakat, di mana masyarakat bisa melaporkan atau mengadukan via telepon melalui call center polisi di 110. Panggilan akan langsung direspon petugas atau piket SPKT selama 24 jam. Akan langsung terhubung ke layanan pelaporan, yaitu berupa laporan kecelakaan, bencana, kerusuhan, dan yang lainnya. Dan pengaduan berupa penghinaan, ancaman, atau tindak kekerasan. Pasal-pasal delik aduan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 1. Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu perzinahan atau perselingkuhan. Kedua, Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pencemaran nama baik. Ketiga, Pasal 287 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu persetubuhan dengan seorang wanita di luar perkawinan. 4. Pasal 293 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu perbuatan cabul. Kelima, Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpan karena jabatan. Keenam, Pasal 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pencemaran nama baik, lisan maupun tulisan menguntungkan diri sendiri. Ketujuh, Pasal 332 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu hal melarikan wanita yang belum dewasa, yang telah menikah maupun yang belum menikah. 8. Pasal 100, 101 dan 102 tentang tindak pidana merek dan indikasi geografis, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016. Pelaporan dan pengaduan di kepolisian dari masyarakat terus meningkat, sehingga banyak laporan dan pengaduan dari masyarakat berlarut-larut, serta lambat ditangani, bahkan terkesan membiarkan tindak tidak diproses.
Dalam posisi seperti ini, sebaiknya si pelapor aktif terus menanyakan perkembangan perkaranya ke penyidik, atau bila tidak ada ketidakpuasan, dapat menyampaikan pengaduan masyarakat atau DUMAS. DUMAS dapat disampaikan secara langsung atau tidak langsung berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Nomor 9 Tahun 2018 tentang tata cara penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di samping itu, masa proses laporan dan pengaduan di kantor kepolisian lama disebabkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP tidak diatur masa lama atau jangka waktu penyidikan dan penyelidikan. Jadi jangan heran ada laporan berbulan-bulan belum ada perkembangannya. Sebagai catatan, semua tindak pidana umum atau biasa setelah masuk ke dalam pelaporan kepolisian tidak dapat ditarik atau dicabut oleh pelapor, walaupun telah terjadi proses perdamaian antara korban atau pelapor dengan pelaku tindak pidana. Namun dengan adanya itikat baik si pelaku, baik permintaan maaf atau perjanjian perdamaian, hal itu dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan saat perkara tersebut diperiksa di pengadilan. Demikianlah video saya ini mengenai laporan dan aduan ke kepolisian. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ngopi dulu. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Salam NKRI, Pancasila Sakti.